Amangkurat pertama, Raja Mataram yang menghadapi konflik internal. Latar belakang, dinasti Mataram dan keturunan Sultan Agung. Amangkurat pertama, yang memiliki nama asli Raden Mas Sayyidin, adalah raja ketiga Kesultanan Mataram dan merupakan putra dari Sultan Agung, salah satu raja terbesar dalam sejarah Nusantara. Sultan Agung dikenal karena memperluas wilayah Mataram hingga mencakup hampir seluruh pulau Jawa dan sebagian Sumatera. Ketika Sultan Agung wafat pada tahun 1645, Raden Mas Sayyidin naik tahta sebagai penerusnya dengan gelar Amangkurat I. Namun, masa pemerintahan Amangkurat pertama tidak seberuntung masa ayahnya. Dia menghadapi berbagai masalah internal dan eksternal yang membuat pemerintahannya penuh dengan konflik dan ketegangan. Masa pemerintahannya dianggap sebagai masa kemunduran Kesultanan Mataram, karena ketidakmampuan Amangkurat pertama mengatasi berbagai permasalahan yang muncul. Pemerintahan Amangkurat pertama, awal yang penuh harapan. Ketika naik tahta, Amangkurat pertama mewarisi kerajaan yang luas dan kuat, namun juga penuh dengan tantangan. Sultan Agung meninggalkan kerajaan yang telah menyatukan banyak wilayah di Jawa, namun juga menciptakan banyak musuh di luar dan dalam istana. Selain itu, Sultan Agung juga menanamkan kebijakan ekspansionis yang keras, yang menyebabkan banyak daerah tunduk dengan rasa ketidakpuasan. Amangkurat pertama memulai pemerintahannya dengan niat untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan meredakan ketegangan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Salah satu langkah awal yang diambil oleh Amangkurat pertama adalah mencoba memperbaiki hubungan dengan VOC, Verenigde Oostindische Compagnie, Belanda, yang telah lama bersitegang dengan Mataram di masa Sultan Agung. Ia berharap dengan pendekatan damai terhadap VOC, Mataram bisa menjaga stabilitasnya tanpa harus terlibat dalam perang berkepanjangan. Konflik internal, ketegangan dengan para pangeran dan bangsawan. Namun, salah satu masalah utama yang dihadapi oleh Amangkurat pertama adalah ketidakpuasan dari para pangeran dan bangsawan di dalam kerajaannya sendiri. Banyak dari mereka merasa bahwa kebijakan Amangkurat pertama tidak memihak pada kepentingan mereka, terutama dalam hal distribusi kekuasaan dan wilayah. Amangkurat pertama dikenal memiliki sifat yang otoriter dan seringkali bertindak keras terhadap siapapun yang dianggapnya sebagai ancaman. Ketakutan akan pengkhianatan membuatnya bersikap sangat curiga terhadap bangsawan-bangsawan di istananya. Sikap kerasnya ini menyebabkan banyak bangsawan merasa tidak puas, dan ketidakpuasan ini berkembang menjadi pemberontakan. Salah satu pemberontakan besar yang terjadi selama masa pemerintahan Amangkurat pertama adalah pemberontakan yang dipimpin oleh saudaranya sendiri, Pangeran Alit. Pada tahun 1647, Pangeran Alit, yang tidak puas dengan kebijakan Amangkurat pertama, menggalang kekuatan dan mencoba merebut tahta. Namun, upaya ini gagal, dan Pangeran Alit tewas dalam pertempuran. Setelah pemberontakan ini, Amangkurat pertama semakin keras dalam mengawasi dan menindak setiap potensi pemberontakan di dalam kerajaannya. Peristiwa pembantaian 1648. Salah satu tindakan paling kontroversial dari Amangkurat pertama adalah pembantaian besar-besaran yang terjadi pada tahun 1648. Pembantaian ini terjadi setelah Amangkurat pertama mengetahui bahwa banyak bangsawan, ulama, dan rakyat biasa yang diam-diam mendukung pemberontakan. Dalam upaya untuk menghilangkan segala ancaman terhadap kekuasaannya, Amangkurat pertama memerintahkan pembunuhan massal terhadap siapapun yang dicurigai sebagai pengkhianat. Pembantaian ini terjadi di wilayah alun-alun dan melibatkan ribuan orang, termasuk bangsawan dan ulama yang sangat dihormati di Mataram. Tindakan ini menimbulkan rasa takut dan kebencian yang mendalam di kalangan masyarakat Mataram, namun berhasil memperkuat kekuasaan Amangkurat pertama dalam jangka pendek. Namun, tindakan ini juga menanamkan benih-benih kebencian yang kelak akan memicu pemberontakan lebih besar. Hubungan dengan VOC dan pengaruhnya dalam kerajaan. Di sisi lain, Amangkurat pertama terus berusaha menjaga hubungan baik dengan VOC. Ia menyadari bahwa Mataram membutuhkan sekutu yang kuat untuk melawan pemberontakan internal dan ancaman dari luar. Namun, hubungan dengan VOC juga tidak lepas dari masalah. Amangkurat pertama merasa terpaksa menandatangani perjanjian yang merugikan Mataram, seperti memberikan hak monopoli perdagangan kepada VOC di beberapa wilayah,
yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan pedagang dan bangsawan lokal. Pengaruh VOC dalam pemerintahan Mataram semakin kuat, dan ini menimbulkan perlawanan dari kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan campur tangan asing dalam urusan kerajaan. Ketidakpuasan ini, ditambah dengan tindakan keras Amangkurat pertama terhadap lawan-lawan politiknya, membuat pemerintahan Mataram semakin rapuh. Pemberontakan Trunajaya dan kemunduran Mataram. Puncak dari segala masalah yang dihadapi Amangkurat pertama terjadi pada tahun 1674, ketika pemberontakan besar yang dipimpin oleh Trunajaya meletus. Trunajaya, seorang bangsawan Madura yang memiliki kekuatan militer yang signifikan, berhasil menggalang kekuatan yang terdiri dari para bangsawan yang tidak puas dan rakyat yang merasa tertindas.